Ya, terima kasih ya. Saya mohon maaf agak telat dan hari ini audio saja, nggak pakai video. Nah, jadi materi hari ini adalah tentang ini ya, apa namanya? Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Ya, kita akan membahas diktat ya. Ya, kan sudah dibagi kapan itu ya? Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Nah, ini adalah pertemuan ke-6 sebelum UTS ya, berarti kurang satu pertemuan lagi lalu UTS. Biasanya kalau sudah kuliah keuangan publik itu terus ini ya, apa? Covid biasanya. Ya, moga-moga segera ini ya, kalian bisa komplit seperti angkatan yang lain. Oke, zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Latar belakang, mengingat adanya hasil Annual Islamic Conference. Nah ini datanya masih agak jadul ya, kemungkinan nanti saya harus update lagi. Tahun 2015 sampai 2016. Ini berapa ini ya? 11 miliar ya ini ya, miliar ya. Miliar apa? Ya, 12 miliar. Kalau zakat perdagangan 2 miliar. Oh, sedikit ya? Sedikit ini. Ya, jadi sebetulnya potensinya besar sekali. Nah, ini nih loh katanya Sri Mulyani. Ini beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kembali lagi beliau jadi menteri ya. Potensinya tahun 2017 itu sampai 2017 triliun. Nah, namun karena kurang baik pengelolaannya, zakatnya yang terkumpul kurang dari 2%. Nah, tuh. Ya. Dari 100% baru 2% yang terkumpul. Jadi kan masih banyak sekali ya potensinya yang terpendam. Kemungkinan besar eh, orang Indonesia itu masih pemahamannya ya itu ya apa zakat fitrah tok. Nah, padahal kan banyak sekali. Ada zakat eh, perdagangan, ada zakat eh, mal, ada zakat peternakan. Kalau kita ikut ijtihad ulama kontemporer ada zakat profesi. Ya, banyak sekali sebetulnya ya. Seberapa efektif zakat dapat mendukung kebijakan fiskal di Indonesia dan bagaimana dampak bagi masyarakat dan pemerintahan sangat penting untuk dikaji. Oke, pembahasan.
Potensi zakat di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang jumlah penduduknya tinggi dan Islamnya mayoritas kan begitu ya. Dan bisa menimbulkan dampak baik bagi pendapatan maupun pengeluaran negara. Nah, diatur lewat apa? Lewat APBN. APBN berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Ya, jelas kalau ini ya. Dalam penyusunan APBN terdapat dua aspek, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Dari aspek tersebut terdapat prinsip penyusunan, intensifikasi, penerimaan, intensifikasi, penagihan, penuntutan ganti rugi, hemat, efisien, terarah, terkendali, dan sebagainya. Kemudian harus sesuai dengan asas mandiri, hemat, efisien, produktif, terus apalagi ini ya, sesuai pasal 23. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Oke, jadi siapa yang bikin? Yang bikin kan pemerintah dengan persetujuan DPR. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus profesional, terbuka, akuntabilitas, proporsional, dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan APBN yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah Presiden. Namun Menteri Keuangan juga diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan atau APBN negara. Perannya adalah sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan negara, dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Oke, jadi seperti yang kita bahas dulu ya, kalau sejarahnya dulu di masa kekhalifahan, pengeluaran negara pemasukan dan pengeluarannya APBN-nya dalam bentuk Baitul Mal kan begitu ya. Kalau sekarang kan bukan rumah harta, Baitul Mal kan artinya rumah harta ya. Karena zaman sekarang itu harta itu kebanyakan dalam bentuk cash money, dan yang namanya cash money itu sekarang itu nggak ada wujudnya, hanya deretan digit-digit angka di komputer, sehingga ya nggak ini ya, tidak seperti Baitul Mal dulu yang betul-betul rumah harta begitu ya. Oke, sampai mana ini ya? Struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit, dan pembiayaan. Belanja negara terdiri atas pemerintah pusat, dana perimbangan yaitu dana bagi hasil, alokasi umum dan alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana penyeimbang. Wah, luar biasa ya, lengkap sekali. Nah, kalau zaman dulu bagaimana? Zaman dulu menurut Abu Yusuf dalam Al-Kharaj, pegawai pajak harus memiliki kriteria seperti baik agamanya, amanah, menguasai fikih, cakap, suka bermusyawarah, menjaga harga diri, berani membela kebenaran, berorientasi akhirat. Nah, luar biasa ya. Kan kalian sudah dapat mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Ini kan salah satu kitab yang paling banyak dikaji mengenai keuangan publik Islam. Akan tetapi kalau kita melihat ini ya, tulisannya di sini terlihat bahwa nampaknya Abu Yusuf ini adalah ulama, salah satu ulama yang
membolehkan pajak. Kan begitu ya, kan kita sudah pernah bahas bahwasanya ada beberapa pandangan ulama yang mengharamkan pajak. Gitu ya. Terlepas dari adanya APBN di Indonesia juga mengenal zakat. Nah, persebaran lembaga zakat dapat meningkatkan potensi zakat. Nah, ya kan? Seperti dijelaskan oleh Basnas, potensi setiap tahun bisa mencapai 19 triliun potensinya, gitu ya. Tapi yang terkumpul kurang dari 2%. Ya kan banyak sebetulnya ya lembaga zakat itu ada yang swasta, ada yang negeri. Nah, nanti biasanya kakak-kakakmu itu banyak itu yang PKL begitu ya. PKL ini lagi ujian PKL nih kakak-kakakmu angkatan 2017 gitu ya. PKL di lembaga zakat magang sebulan begitu ya. Habis itu sekalian apa cari data ini untuk bikin skripsi gitu ya sekalian jadi sambil menyelam minum air. Kalaupun belum bisa cari data biasanya menjalin hubungan dulu ya jadi biasanya Pak saya boleh nggak kembali ke sini lagi kalau mau bikin skripsi tahu ini apa tapi itu waktunya dekat sekali kok ya jadi kayak kakakmu sekarang ini lagi ujian apa namanya PKL, laporan PKL magang sama sekaligus news ini pelajaran seminar ya. Pelajaran seminar itu kan miniatur skripsi ya. Jadi kalian membuat targetnya itu adalah jadi proposal. Proposal itu isinya bab 1, 2, 3 latar belakang, tinjauan pustaka sama metodologi. Nah, kalau pelajaran seminarmu sukses, lancar, semester depan langsung gaspol gitu ya, langsung skripsi. Ya, jadi biasanya saya sarankan ke kakak-kakakmu itu ya, ke mahasiswa, kalau PKL sekaligus minta izin, punya nggak minta data, atau sekaligus ini apa, melihat kondisi di lingkungan kira-kira ini yang cocok tak jadikan skripsi apa di sini, begitu ya. Oke, sampai mana tadi ya? Suri menyatakan bahwa zakat memiliki dampak ekonomi yang positif. Paling tidak ada beberapa poin. Di antaranya, zakat mendorong tumbuhnya investasi. Nah, kenapa? Karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis oleh zakat. Nah, itu ya. Jadi bisa dikatakan zakat itu kan salah satu tujuannya distribusi kekayaan menurut Islam itu adalah untuk agar si harta itu tidak berputar di kalangan orang kaya saja. Nah, itu ya. Nah, dengan adanya zakat ini, orang-orang yang kelebihan harta itu semacam mendapatkan punishment. Jadi yang namanya harta itu tidak boleh idle di dalam Islam. Idle itu apa? Idle itu diam, tidak bergerak. Kalau kita dulu pernah membahas itu di pelajaran apa ya? Saya lupa itu ya. Ihya Ulmawat menghidupkan tanah yang mati. Nah, itu menurut para salah satu khalifah Sayyidina Umar apa ya kalau nggak salah ya. Tanah nggak kepake 3 tahun langsung disita.
menjadi milik umum. Jadi milik siapa yang bisa memanfaatkan, eh, dia yang memiliki. Jadi nggak boleh diam, nggak boleh. Kalau sekarang kan nggak ya, sekarang nggak. Jadi misalkan ada tanah dia milik apa gitu, misalkan kebanyakan malah milik negara ya. Diam dipakai sama orang jadi tempat tinggal. Sudah beranak cucu di situ sudah puluhan tahun. Nah, tiba-tiba ada penggusuran karena milik apa perusahaan BUMN apa gitu ternyata ya. Nah, itu kan sering sekali ada konflik begitu ya, sangat sering sekali terjadi konflik di situ. Kenapa bisa begitu ya? Ya karena sudah lama nggak dipakai, terus tinggal di situ sudah beranak pinak. Siapa yang salah? Dua-duanya salah menurut saya ya. Yang satu yang punya tanah tidak produktif kan. Yang kedua yang menduduki juga di mata hukum salah juga, orang itu punya orang kan begitu ya. Nah kalau kita pakai seperti yang diajarkan dahulu, nggak ada masalah kan. Pokoknya 3 tahun nggak dipakai, dipakai orang lain ya gitu. Jadi nggak boleh idle harta di dalam Islam itu. Kamu punya harta sudah sampai apa nisab, haul, sudah umurnya 1 tahun nggak kepakai, kepotong sama zakat otomatis. Kan nisab itu kan batas ya, batas. Kamu punya emas beratnya berapa gram, kalau melebihi nisab nggak kepakai, potong langsung sama zakat. Nah begitu kan. Kalau dipakai kan enggak ya. eh Seingat saya emas itu kalau dipakai enggak enggak wajib zakat. Rumah kalau dipakai enggak wajib zakat. Kalau punya rumah dua, yang satu pakai yang satu enggak, nah itu biasanya wajib kena zakat. Barang simpanan yang sudah melebihi nisab, sudah melebihi haul, langsung di-cut sama zakat. Ya itu ya. Jadi harta yang tidak diinvestasikan akan habis oleh zakat. Zakat akan meningkatkan produksi. Eh, Zakat berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Sehingga dari penjelasan di atas, zakat memiliki dampak positif terhadap redistribusi kekayaan karena zakat dipungut dari harta yang berkembang. Jadi begini, apa namanya? Kalau tidak salah nanti ada satu pertemuan khusus yang membahas tentang ini ya, pengaruh zakat terhadap investasi apa ya kalau nggak salah ya. Ya, habis UTS kayaknya ya sama Pak Ajib, sama Pak Ajib. Ya jadi begini, apa namanya, zakat itu kan untuk 8 asnaf ya, di mana sebetulnya yang paling terdampak itu fakir miskin kan gitu ya. Nah, yang namanya fakir miskin itu kalau dapat zakat itu biasanya dibelikan apa? Ya, nah biasanya dibelikan apa? Nah, kalau fakir miskin dapat cash, pasti barang-barang pokok, misalkan sembako, begitu ya. Terus apa namanya, minyak, beras, ya pokoknya bahan pokok untuk hidup, gitu ya. Jarang sekali orang apa fakir miskin dapat duit langsung buat beli HP, beli motor, itu jarang ya. Biasanya untuk barang-barang pokok. Nah, sementara itu
yang namanya fakir miskin itu kan mayoritas, ya mayoritas. Jadi konon katanya, coba nanti kalian cari datanya ya. Konon katanya uang yang sangat besar itu dimiliki oleh 20% orang kaya di Indonesia. Nah, dan itu mengendap kekayaannya itu, mengendap. Nah, kalau itu betul, berarti 80% orang Indonesia itu susah, miskin, gitu ya. Itu punya potensi yang sangat besar. Nanti kalian pelajari di makroekonomi ada yang namanya multiplier effect. Apa itu multiplier effect? Harusnya sudah kalian pelajari ya di makroekonomi Islam. Multiplier effect itu adalah pengkali. Nah, jadi misalkan begini ya. Walaupun orang miskin itu 80% orang miskin itu di Indonesia itu mendapatkan uang yang sedikit, misalkan zakat, berapa sih zakat paling ya, kalau fitrah 2,5, nah itu ya, atau kalau mal berapa ya, kan nggak signifikan begitu ya dibandingkan penghasilannya orang-orang kaya itu ya. Nah, tapi karena dia 80% itu punya efek pengkali gitu ya. Jadi walaupun sedikit, kalau jumlah ininya dikalikan banyak, akhirnya menjadi besar. Nah, jadi di makroekonomi Islam itu sudah dipelajari bahwa zakat sebagai multiplier efek, efek pengkali bagi apa? Bagi penghasilan nasional, GDP, GNP, begitu ya. Jadi kalian bayangkan ya, ada 80% orang yang diam, begitu ya, tidak melakukan pembelian. Nah, begitu zakat itu turun, 80% orang itu kemudian tiba-tiba bergerak, gerak gitu ya, melakukan pembelian secara bersama-sama, sembako, beli semua. Nah, itu menggerakkan perekonomian. Jadi ibaratnya perekonomian Indonesia itu raksasa yang lagi tidur. Kalau orang miskin yang 80% itu dapat zakat semua, itu bergerak. Perekonomiannya itu bangun, itu raksasanya itu bangun, bergerak. Ya, luar biasa kekuatan zakat itu sebetulnya. Kalau potensinya bisa digali secara maksimal. Masalahnya nggak maksimal gitu ya. Yang paling sering dipakai di Indonesia masih dan mayoritas dunia itu pajak, begitu ya, pajak. Oke, kita lanjutkan. Jadi pentingnya di situ ya, titik pentingnya zakat sebagai multiplier, nah, itu penting sekali. Pengaruh zakat pada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Mirip dengan moneter, tapi kalau moneter apa? Untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kenapa harus diatur? Nah, kan sudah dipelajari ya di makroekonomi, baik yang konven maupun yang Islam. Kenapa harus ada kebijakan moneter? Nah, karena jumlah uang itu kalau terlalu banyak menimbulkan inflasi. Nah, jadi pemerintah mengendalikan inflasi dengan kebijakan moneter. Pakai apa? Suku bunga. Nah, ini yang masih belum bisa ditinggalkan. Nah, sebetulnya kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi nanti di makroekonomi Islam
itu ini harusnya sudah dibahas itu ya. Kan kalau inflasi itu diatur, kenapa inflasi itu harus diatur? Karena kalau terlalu tinggi rakyat menjerit, gitu kan, harga-harga terlalu mahal. Nah, tapi kalau terlalu rendah juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena ada teori namanya Phillips curve, gitu ya, kurva Phillips. Apa itu kurva Phillips? Yaitu inflasi berbanding terbalik sama unemployment atau pengangguran. Nah, kalau inflasi naik, pengangguran turun. Nah, tapi kalau inflasinya turun, pengangguran naik. Gimana kok bisa begitu? Nah, harusnya sudah dipelajari di makroekonomi, gitu ya. Kira-kira bisa nggak inflasi, tapi juga pengangguran terserap? Harusnya bisa, harusnya bisa. Salah satu yang ditawarkan dalam konsep Islam adalah dinar dirham kan begitu ya. Nanti kalau kalian pelajari bahwasanya di eh, zaman Nabi satu dinar itu bisa buat beli satu kambing. Nah sampai sekarang kalau kalian browsing-browsing coba sekarang itu banyak ya yang jualan dinar itu masih ada orang-orang yang memang concern dalam bidang pelestarian. Jadi ingin melestarikan ingin kembali ke zaman Nabi begitu ya pakai dinar. Ada itu sekarang. Coba kalian browsing ya. Ada namanya eh, tempat jual beli dinar itu ada ya. Nah konon katanya sampai saat ini juga yang namanya satu dinar itu bisa buat beli satu ekor kambing. Artinya apa? Artinya selama kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun sejak Rasulullah, dinar itu tidak mengalami inflasi yang luar biasa atau kenaikan eh, harga karena apa? Karena moneter itu ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena emas stabil. Kalau rupiah gimana? Jangan tanya saya ya. Nah, kayaknya sudah sering saya ceritakan ya. Dulu itu ada lagu Abang Tukang Bakso, mari mari sini, aku mau beli. Nah, itu tahun berapa itu saya lupa. Satu mangkok saja 500 perak, 500 perak itu bisa dapat satu mangkok. Ya, kayaknya sudah sering saya sampaikan ya. Nah, kalau sekarang 500 perak beli apa? Ya, kayaknya beli pentol itu separuh deh ya. Nah, dulu dapat bakso sak mangkok, sekarang 500 perak eh, bakso sak iris ya. Jadi banyak sekali pihak yang menginginkan kita kembali ke zaman keemasan dinar dan dirham. Walaupun ada beberapa ahli ekonomi Islam yang berpendapat bahwa oh, itu loh nggak di ini apa nggak diwajibkan. Rasulullah lo nggak pernah bilang kalian harus pakai dinar, enggak. Lagi pula bahkan Rasulullah pakai dinar dirham itu karena dicontohkan sama Romawi gitu ya, dulu Romawi pakai dinar dirham. Ada yang berpendapat begitu, tapi memang secara ini ya, secara fisik yang namanya emas itu sampai kapanpun tetap berharga begitu ya. Ya kan sudah sering kali saya ceritakan juga bahwasanya kalau kalian bawa rupiah, bawa uang kertas gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Dulu ayah saya pernah pergi ke Thailand gitu ya. Bawa rupiah itu nggak laku. Kalaupun laku itu harus ditukar murah begitu ya, ditebus murah. Nah, dan kalau sobek tambah nggak laku lagi, Nah, kan begitu ya. Coba kalian bawa emas.
mau ke ujung dunia manapun yang namanya emas itu tetap berharga. Walaupun dipotong-potong 1 dinar jadi 8, sewilannya itu masih berharga, gitu ya. Itu sudah sunnatullah. Karena logam mulia, begitu kan, emas itu logam mulia. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi itu kebijakan moneter kalau itu ya, mengatur jumlah uang beredar. Pilar utama dalam perekonomian Islam yang dijelaskan Al-Quran adalah mekanisme fiskal. Zakat adalah harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola oleh orang kaya yang ditransfer kepada kelompok fakir miskin dan kelompok lain yang ditentukan dalam Al-Quran yang lazim disebut sebagai mustahik. Nah, karena ada 8 asnaf. Ya, kan sudah sering kali kita ulang-ulang. Ya, 8 asnaf. Ya, zakat adalah komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Ya, jadi kalau yang pro terhadap eh, pajak biasanya zakat pelengkapnya saja. Tapi kalau yang kontra pajak, zakat ini sebagai instrumen utama untuk distribusi kekayaan. Nah, gitu ya. Zakat adalah kutipan wajib bagi seluruh umat Islam. Walaupun demikian masih ada komponen lainnya yang dapat dijadikan unsur lain. Penerapan sistem zakat akan punya berbagai implikasi. Memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, mengurangi permasalahan sosial, kemiskinan dan kriminalitas, stabilitas ekonomi, mengajarkan masyarakat untuk berinvestasi. Nah, ya toh, tidak menumpuk harta. Nah, begitu. Kenapa? Karena kalau ditumpuk langsung dikat sama zakat. Apa hubungannya zakat sama kemiskinan dan kriminalitas? Oh, banyak. Banyak kasus apa namanya kriminalitas itu karena faktor ekonomi. Kan begitu ya. Negara-negara teraman di dunia itu kenapa mereka aman? Karena disparitas ekonominya rendah. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu nggak lebar. Semakin lebar kesenjangan yang kaya dan yang miskin, semakin bertumpuk-tumpuk rasa iri dan dengki. Yang satu makan di restoran mewah, yang satu kelaparan nggak bisa makan. Itu kan luar biasa ya. Nah, semakin sering hal itu terjadi, ada masalah sosial yang tidak terselesaikan, kriminalitas tumbuh. Nah, habis itu sudah otomatis. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya harus itu mengurangi kesenjangan ekonomi. Salah satunya dengan cara menggalakkan zakat. Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan. Paling tidak pada tingkat minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk pada kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi, under consumption. Ya kalau orang miskin nggak punya uang, gimana mau konsumsi kan begitu ya, gimana mau beli. Nah, padahal daya beli masyarakat itu sangat penting untuk menggerakkan perekonomian negara. Kalau apa namanya daya beli aja nggak punya, nggak bisa bergerak perekonomian. Toko-toko nggak ada orang yang mau beli, nah, repot, nah, gitu ya.
bisnis berhenti. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. Secara ringkas, penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor real dalam beberapa hal. Apa sih sektor real itu? Nah, eh, sudah sering kita bahas sebetulnya ya. Sektor real itu kan kalau dalam sebetulnya dalam ekonomi konvensional ini penting juga gitu ya, sektor real itu. Ada yang real, ada yang nggak real. Apa itu yang nggak real? Yang nggak real itu keuangan itu loh ya. Keuangan. Kenapa dibilang keuangan itu nggak real? Karena eh, hanya bertumbuh pada kertas yang nilai intrinsik dan ekstrinsiknya nggak sama kan begitu ya. Nah, kemudian sekarang lebih ini lagi, nggak pakai kertas lagi malahan. Jadi uang itu hanya deretan digit-digit angka di komputer, tambah nggak real lagi. Nah, yang sektor-sektor yang nggak real itu yang justru seringkali bikin masalah begitu ya. Apalagi ditambahi dengan sistem bunga. Kalau kalian nanti pelajari makroekonomi ada yang namanya bubble ekonomi. Bubble ekonomi itu apa? Ekonomi bergelembung. Maksudnya apa? Maksudnya bergelembung itu kelihatannya duitnya gede tapi kosong. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Jadi misalkan kalian punya duit 100.000 sekarang sama 100.000 tahun depan. Atau mungkin malah bertambah gitu ya, jadi 200.000 tahun depan. Tapi daya belinya berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Kena inflasi. Jadi yang namanya bubble ekonomi itu walaupun misalkan kekayaan negara sekian triliun gitu, tapi inflasinya gede gara-gara sistem bunga, terus kemudian banyak transaksi derivatif, apa itu transaksi derivatif itu utang diutangin lagi, utang diutangin lagi, jadi kelihatannya gede uangnya, tapi kopong itu apa ya? Kosong di dalamnya itu. Bubble ekonomi itu seperti itu. Kelihatannya punya uang segini gitu, tapi daya belinya itu kecil aslinya, karena nggak real, nggak real. Nah, Islam sektor real itu sangat diutamakan dalam ekonomi Islam. Nah, kan seperti yang saya bilang eh, beberapa kali kan, sering kali saya bilang bahwa transaksi dalam Islam itu yang paling aman ya uang jadi barang atau barang jadi uang. Ketika uang jadi uang itu biasanya ada ribanya. Ketika barang jadi barang itu kalau bisa juga dihindari karena kadang ada ribanya, riba fadl namanya ya. Nah, paling aman uang jadi barang atau barang jadi uang. Nah, itu apa? Sektor real itu. Sektor real. Ada barangnya, ada wujudnya. Nah, ketika nanti kalian belajar sistem perbankan Islami, itu ketika bank meminjamkan uang ke nasabah, itu harus ada sektor realnya sebagai agunan. Ini uangnya dipakai untuk apa, Pak? Mau saya belikan bangunan. Nah, itu realnya di situ. Misalkan. Itu biasanya kalau kalian pinjam ke BMT atau ke bank syariah, ditanya itu pasti. Uangnya untuk apa? Untuk kegiatan real apa? Tidak boleh ke transaksi-transaksi yang nggak real. Misalkan, oh uangnya yang saya pinjam mau saya bungakan lagi ke orang lain biar saya dapat keuntungan. Nah, itu nggak boleh. Sektor real begitu ya. Penerapan zakat berdampak positif pada sektor real dalam beberapa hal. Antara lain, zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi penumpuan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi. Numpuk di mana? Jadi orang kaya. Di orang kaya numpuknya pasti.
Orang miskin gimana mau numpuk? Orang punya aja enggak kan begitu ya. Zakat adalah mekanisme perputaran ekonomi itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Nah, dengan kata lain, pasar selalu tersedia bagi produsen untuk memberikan penawaran. Nah, kan sudah kita bahas tadi ya. Kalau nggak ada yang beli, mandek itu perekonomian. Nah, dengan begitu, sektor real selalu terjaga pada tingkat yang minimum. Tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar. Kenapa nggak memiliki akses? Apakah ke pasar itu harus punya kartu akses, harus pakai apa? Enggak. Kenapa? Karena nggak punya uang. Karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk menjadi pelaku aktif dalam ekonomi. Zakat itu yang membantu. Sehingga volume aktivitas ekonomi yang relatif lebih besar akan tercipta kalau zakat ini tersalurkan, gitu ya. Instrumen zakat juga memiliki justifikasi yang kuat untuk diintegrasikan dalam sistem fiskal nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa secara sosiologis dan demografis Indonesia adalah negara muslim terbesar. Sosiologis itu apa ya? Sosiologis ini ya berarti secara kemasyarakatan muslimnya terbesar. Demografis itu secara angka begitu ya, secara angka memang terbukti bahwa orang muslim paling banyak. Walaupun angka itu kan tidak memperlihatkan apakah itu muslimnya KTP atau muslim beneran itu kan nggak terlihat. Dan pada saat yang sama secara filosofis zakat memiliki legitimasi yang kuat bila diintegrasikan dalam sistem fiskal. Nah, hal ini didukung bahwa topik dalam pembiayaan dalam publik Islam yang paling banyak didiskusikan adalah zakat. Selain itu, zakat adalah kewajiban religius sehingga memiliki nilai transendensi yang tinggi. Nah, apa itu transenden? Transenden itu kan ini apa ya? Hubungan antara kholik dan makhluk. Uh, ya, hubungan ketuhanan, transenden. Ini bahasa-bahasa filosofis ya. Melihat dari fungsi kebijakan fiskal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa zakat dapat dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal. Apa mungkin? Mungkin saja. Apakah sudah terjadi di Indonesia? Alhamdulillah sudah. Jadi, zakat bisa digunakan sebagai pengurang pajak. Kalau sudah bayar zakat, pajaknya bisa berkurang. Begitu ya. Dapat pula dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal karena memenuhi seluruh prasyarat untuk menjadi instrumen fiskal. Ketiga fungsi zakat yang dimainkan oleh zakat dijabarkan secara jelas. Yang pertama, sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan. Karena mirip dengan transfer payment dalam ekonomi konven. Meskipun banyak perbedaan, baik dari segi filosofis, landasan hukum hingga masalah penyaluran. Apa bedanya? Ya beda. Zakat itu khusus untuk orang Islam, ya toh. Terus pendaya gunaannya juga berbeda, nggak boleh macam-macam. Khusus untuk 8 asnaf, begitu ya. Walaupun kemudian para ulama ada yang berijtihad, sekarang zakat itu harus produktif, zakat produktif namanya, gitu ya. Terus jadi modal biasanya begitu.
Sebagai sebuah instrumen, tentu saja zakat membutuhkan infrastruktur, baik dalam regulasi hingga bentuk lembaga dan teknis operasional. Sebetulnya pemerintah sudah cukup membantu ya. Misalkan ada Basnas, Basnas itu kan punya pemerintah. Kalau swasta banyak sekali itu ya tempat kakak-kakakmu PKL itu ada Sate Mandiri, ada Dompet Duafa, ada apa ya, las-las begitulah ya, lembaga amil zakat. Ada kalau di Surabaya itu yang terkenal Al-Falah, YDSF ya, YDSF Al-Falah, oh, banyak lah ya. Dalam teorinya, derajat keimanan memberikan dampak yang signifikan terhadap pola konsumsi dan ketaatan membayar zakat. Zajuli menyebutkan bahwa pola konsumsi individual mempengaruhi zakatnya. Faktor-faktor yang menentukan pola konsumsi individual yang bernilai zakat sesuai dengan derajat Islam, iman, dan ihsan adalah sebagai berikut, yaitu zakat, infak, dan sedekah, konsumsi keperluan hidup sehari-hari, tabungan investasi akhirat. Jadi ini menurut Zajuli. Zajuli itu profesor saya di UNER. Suroso Imam Zajuli ya, profesor ekonomi Islam. Jadi beliau bikin teori ini. Orang Islam itu punya pola konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian untuk zakat, infak, sedekah, dan tabungan akhirat. Pengaruh zakat terhadap kebijakan fiskal menurut ulama fikih tidak diwajibkan bagi non-muslim. Karena itu tidak mungkin orang non-muslim diminta bayar zakat karena akan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan gimana maksudnya? Maksudnya uh, uh, kita kan Islam bayar zakat, kok itu enak yang nggak Islam nggak bayar zakat. Gitu ya. Misalkan ada yang protes. Dalam kebijakan fiskal, negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap Muslim atau non-Muslim, mengingat Indonesia terdiri dari beberapa agama dan keyakinan. Kalau zaman dulu sebagai penyeimbang itu yang Islam bayar zakat, yang non-Islam bayar jizyah, pajak badan. Nah, tapi kalau sekarang karena Indonesia itu bukan negara Islam, jadi nggak bisa kita ini apa namanya? Oh sudah habis ini ya. Tidak bisa semena-mena kan begitu ya. Wajib zakat seluruh rakyat Indonesia lah. Rakyatnya aja nggak semuanya Islam. Kan begitu ya. Akhirnya ya tetap pakai pajak itu ya. Akhirnya tetap. Ini sudah habis kayaknya materi untuk eh, pertemuan kali ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pertemuan kita tinggal satu kali lagi. Apa ini ya, minggu depan ini Kharaj dan Fisyah. Habis itu kita UTS ya. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya untuk UTS boleh? Maksudnya bagaimana ya? Itu untuk UTS-nya materinya semuanya atau mungkin ada beberapa poin saja, Pak? Ya, jadi begini.
Seharusnya sih semuanya kan begitu ya, biar merata. Masa yang diujikan nggak merata. Cuman sudah dari minggu kemarin itu dosen-dosen ditagih bikin soal UTS. Nah, kadang-kadang kan dosen itu punya bank soal sendiri begitu ya. Kalau nggak punya bank soal, biasanya ya seingatnya, kadang-kadang saya sendiri juga, oh materinya apa ya? Wah, ini yang masih saya ajarkan baru sampai materi ini. Yes, itu saja yang jadi soal UTS ada. Kadang-kadang saya begitu. Kadang-kadang saya lihat soal UTS tahun kemarin seperti apa. Nah, itu saya pakai soal UTS tahun kemarin dimodifikasi begitu. Ya, tapi itu kan ini ya, idealnya ya tetap kalian harus mempelajari seluruh bahan sampai sebelum UTS. Ya, lagi pula saya kan nggak pernah bikin soal sulit kan. Ya, yang penting kan pemahamannya ya. Ngapain mikir UTS-nya. Yang penting kan cari ilmunya. Begitu ya, Tadel. Iya Pak, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu perkuliahan kita pada hari ini ya. Jangan lupa tetap belajar dan tetap kritis, gitu ya. Dan jangan terpaku pada buku, kan begitu ya. Saya sudah sering kali mengatakan bahwa kadang-kadang apa yang saya sampaikan itu nggak ada di buku, begitu ya. Justru malah itu yang penting, begitu ya. Jadi harus tetap memperhatikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan ketemu lagi. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima kasih.